Selamat datang di YouTube channelnya Itu Siapa. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah kelanjutan dari video kala 1 persalinan part 1. Kita saksikan dan belajar bersama-sama kala 1 persalinan part 2. Selamat belajar. Selanjutnya adalah penanganan ibu bersalin kala 1 ya. Bantu ibu dalam persalinan dalam bentuk dukungan dan meningkatkan kepercayaan diri. Tadi sudah kita bahas ya. Yakinkan pasien atau ibu bersalin bahwa proses persalinan itu adalah normal, fisiologis, dan bisa dilalui dengan minimal intervensi atau bisa berjalan dengan sangat normal begitu. Kemudian berikan informasi mengenai proses dan kemajuan persalinannya. Jadi setiap kita selesai melakukan pemeriksaan, kita harus memberitahukan hasil pemeriksaan, memberitahukan kemajuan persalinan. Karena dengan memberitahukan kemajuan persalinan itu adalah salah satu bentuk dukungan kita kepada pasien. Pasien akan merasa bahagia atau merasa bahwa persalinannya sudah sebentar lagi akan selesai, sebentar lagi akan lahir bayinya. Dengan memberitahukan kemajuan persalinan, kita akan membangun rasa percaya diri ibu. Kemudian dengarkan keluhan dan cobalah untuk lebih sensitif terhadap perasaannya pasien tentunya ya, karena kita tahu setiap individu itu unik. Ibu bersalin itu satu dengan yang lain tidak bisa disamakan. Yang satu bisa sangat cepat, yang satu bisa dengan proses sangat lambat, yang satu bisa menahan rasa sakit, yang satu tidak bisa menahan rasa sakit, dan banyak sekali keunikan-keunikan pada pasien. Mekanisme atau cara menyikapi rasa sakit yang dialami oleh pasien juga sangat berbeda-beda. Ada yang dielus-elus itu mengurangi rasa sakit, ada yang dipegang saja dia merasa tidak nyaman dan lebih sakit lagi juga ada. Jadi kita harus lebih peka dan sensitif terhadap perasaannya. Kalau kita pegang ternyata dia menolak, berarti kita harus cari cara yang lain bagaimana untuk memberikan rasa nyaman kepada pasien. Jika ibu tampak kesakitan, lakukan perubahan posisi sesuai dengan keinginan ibu. Kita tidak boleh memaksakan posisi apa yang harus dilakukan oleh ibu. Ibu harus miring ke kiri terus. Tidak boleh dipaksakan. Jadi kalau misal kita tahu yang terbaik miring ke kiri karena suplai oksigen bagus dan lain sebagainya, tapi ibu tidak nyaman dengan itu, ibu tidak terbiasa dengan itu, kita harus cari posisi yang paling nyaman buat ibu tanpa mengabaikan kesejahteraan janin gitu ya. Jadi kita jelaskan kepada ibu baiknya bagaimana dan nyamannya ibu bagaimana. Sarankan untuk berjalan jika masih kuat ya, karena ada beberapa ibu yang memang tidak kuat sama sekali untuk berjalan, tidak boleh dipaksa. Jadi kita harus menyarankan kepada ibu. Beritahu jika dengan berjalan proses persalinan akan lebih cepat, pembukaan serviks akan lebih cepat, kepala akan lebih cepat turun dan seterusnya. Jelaskan. Jika ibu mau menerima dan mau melakukan, lebih baik lagi. Tapi kalau tidak, kita tidak boleh memaksakan. Ajaklah orang untuk menemani dan memijat atau menggosok punggungnya. Jadi peran aktif keluarga sangat diperlukan di sini. Nggak mungkin bidan full time berada di samping pasien untuk memenuhi seluruh kebutuhannya, termasuk kebutuhan untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien, gitu ya. Jadi kita harus berkolaborasi dengan keluarga, terutama suami jika ada dan suaminya mau mendampingi, karena ada beberapa suami yang ketakutan. Malah justru kalau kita paksa untuk mendampingi, itu akan memberikan masalah baru kepada pasien dan kepada bidan sebagai penolong. Ibu diperbolehkan melakukan aktivitas sesuai dengan kesanggupannya. Boleh, ibu mau makan, mau minum, mau ke kamar mandi, mau duduk, mau apa saja boleh, selagi masih kuat. Oke? Ajarkan kepada ibu untuk teknik pernafasan yang baik.
Teknik pernafasan yang baik itu menarik nafas panjang, ditahan sebentar, ditaruh di diafragma antara perut dan dada. Jadi yang baik itu bukan pernafasan dada atau pernafasan perut, tapi di antaranya. Ditahan sebentar, kemudian dilepaskan pelan-pelan seperti meniup lilin, mencucu gini. Nah, diajarkan lagi. Gitu ya caranya mengajarkan teknik relaksasi yang benar. Teknik relaksasi ini juga berfungsi untuk mengurangi nyeri persalinan atau nyeri kala satu pada saat kontraksi terjadi. Jadi pada saat kontraksi kuat nyeri di bagian punggung dan perut, kita ajarkan ibu untuk ayo bu, tarik nafas panjang, tiup perlahan, begitu seterusnya supaya ibu merasa nyaman. Bidan tetap menjaga privasi dalam persalinan, jadi privasi ibu itu utama, taruh di tempat yang nyaman, tertutup, tidak semua orang bisa mengakses karena itu sangat privasi ya. Menjelaskan kemajuan persalinan dan perubahan yang terjadi serta prosedur yang akan dilakukan dan hasil-hasil pemeriksaan ya. Misal ada ibu mengeluh sudah waktunya diperiksa misal. Jadi kita harus memberitahukan, Bu, saya mau periksa kembali pembukaannya, jalan lahirnya rasanya sedikit tidak nyaman, tapi ibu tarik nafas supaya lebih nyaman sambil kita VT. Jadi mengalihkan perhatian ibu dengan komunikasi atau bisa sering disebut anestesi verbal. Kemudian ibu nyaman, setelah diperiksa diberitahukan kemajuannya lagi. Demikian seterusnya. Tempatkan ibu pada ruangan yang nyaman, tidak harus selalu ber-AC tapi nyaman, ya, nyaman. Untuk memenuhi kebutuhan energi dan mencegah dehidrasi, beri cukup minum. Ibu boleh minum sebanyak-banyaknya, makan sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa ibu harus berkemih sesering mungkin, ya, karena mencegah tadi vesika urinarianya tidak boleh penuh karena nanti mengganggu kontraksi, mengganggu proses persalinan dan kenyamanan ibu. Kemudian pantau KU itu kondisi umum ibu, TTV, tensi nadi suhu, respirasi dipantau berkala, kemudian HIS-nya juga dipantau berkala, kemudian ada pembukaan, penurunan dipantau berkala. Ya. Kapan saja kita memantau ada di tabel berikut. Jadi tekanan darah harus diukur setiap 4 jam sekali, suhu badan diukur setiap 2 jam sekali, nadi setiap 30-60 kali, kemudian 30-60 menit sekali, kemudian kontraksi setiap 30 menit, bunyi jantung janin atau DJJ setiap 30 menit, pembukaan setiap 4 jam, penurunan setiap 4 jam. Pembukaan dan penurunan itu diukur ketika VT, yaitu 4 jam sekali. Itu pada fase aktif. Kalau fase laten bisa lebih lama, atau kadang pasien itu berada dalam pantauan kita pada fase aktif ya. Jadi kalau fase aktif ini adalah waktu-waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan berkala, tidak boleh lalai kita. Misal tekanan darah setiap 4 jam sekali, ya sudah 4 jam sekali ayo diukur tekanan darahnya, jangan sampai lalai. Bunyi jantung janin terutama, karena DJJ itu bisa sewaktu-waktu berubah karena janin pada proses persalinan itu dia berjuang sangat keras untuk membuka jalan lahir, menyesuaikan diri dengan ukuran panggul, ukuran jalan lahir, dan banyak sekali proses yang terjadi pada janin. Jadi bukan suatu hal yang mudah untuk janin, sehingga mungkin akan terjadi perubahan-perubahan pada DJJ dan lain sebagainya. Itu harus kita waspadai dengan pemeriksaan DJJ berkala setiap 30 menit. Kemudian selain persiapan pasien dan pemeriksaan berkala, kita juga harus mempersiapkan alat perang kita sebagai bidan. Alat-alat yang kita pakai untuk menolong persalinan harus sangat baik kondisinya dan lengkap. Kesterilannya atau prinsip pencegahan infeksinya harus bagus. Kemudian obat-obatan, uterotonika, oksitosin, metergin
yang dipakai untuk pencegahan komplikasi pada persalinan sudah harus siap. Jadi sewaktu-waktu ada komplikasi yang harus membutuhkan obat-obatan tersebut sudah siap. Kemudian kita bahas tentang pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam atau yang sering kita kenal dengan nama VT atau vaginal TUSI, atau memeriksa jalan lahir dengan 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah, itu dilakukan setiap 4 jam sekali selama kala 1 dan setelah ketuban pecah. Itu yang paling sering dilakukan. Tapi akan ada tambahan indikasi-indikasi yang lain yang memperbolehkan kita untuk melakukan VT selain 4 jam sekali dan ketuban pecah. Nanti akan saya jelaskan berikutnya ya. Apa saja yang perlu digarisbawahi atau dicatat dalam melakukan VT atau vaginal TUSI? Yang pertama adalah ketuban utuh atau tidak ya, ketubannya utuh atau tidak. Kemudian jika sudah pecah, warna cairan ketuban kita harus perhatikan juga, dilatasi serviks dan penurunan kepala, pembukaan serviks, kepala sudah masuk hot berapa turunnya dan seterusnya. Nah, ini indikasi-indikasi pemeriksaan dalam selain 4 jam sekali dan ketuban pecah yang tadi saya sampaikan. Jadi ada beberapa indikasi yang memperbolehkan kita untuk melakukan VT di luar yang tadi. Yang pertama adalah dugaan infartu. Jadi misal ada pasien baru datang dengan keluhan kencang-kencang, keluar lendir bercampur darah. Nah, untuk memastikan dia benar-benar dalam kondisi infartu atau tidak, kita bisa melakukan VT untuk memastikan ada pembukaan serviks atau tidak. Dia masuk fase aktif, fase laten atau fase aktif, itu juga dengan VT. Dan untuk apa yang harus kita lakukan selanjutnya, ibu ini boleh diperbolehkan pulang terlebih dahulu, istirahat di rumah, jalan-jalan dan seterusnya, atau harus stay di tempat praktek kita di ruang bersalin untuk dilakukan pemantauan secara aktif kalau ibunya sudah masuk ke fase aktif. Kemudian ketuban pecah tadi sudah saya sampaikan. Jadi misal kita sudah VT, kemudian 1 jam lagi ketuban pecah, kita VT lagi boleh. Kemudian dugaan pembukaan lengkap atau kala 2 ya. Kala 1 itu pembukaan 1 sampai 10. Kemudian ada ciri-ciri atau tanda-tanda masuk kala 2, itu juga harus kita VT, kita pastikan pembukaan lengkap atau tidak. Tanda-tandanya berarti ada dorongan meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol dan vulva membuka. Kalau ada tanda seperti itu kita VT. Pastikan pembukaan sudah lengkap. Kalau sudah lengkap berarti sudah masuk kala 2. Kita bisa melakukan penata laksanaan kala 2. Kemudian sebelum melakukan tindakan obstetrik terminasi persalinan, misal sudah kita lakukan pimpin persalinan dengan baik tapi tidak lahir sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan atau sudah melampaui batas waktunya untuk lahir persalinan normal, kita mau melakukan sesuatu, kita mau forceps, vakum, atau mau dilakukan rujukan dan lain sebagainya, dilakukan VT terlebih dahulu untuk memastikan persyaratannya semuanya terpenuhi. Kemudian gemeli anak kedua. Kalau anak yang pertama sudah lahir, terus kita mensinyalir, menduga ada anak kedua, kita pastikan dengan VT. Nah, ternyata di VT ditemukan atau teraba bagian-bagian janin yang lain, bagian janin lagi, berarti memang benar ada gemeli anak kedua. Kemudian dilakukan pertolongan persalinan anak kedua. Kemudian pada saat pemeriksaan palpasi tidak jelas juga memungkinkan kita untuk VT. Kemudian kepala belum masuk PAP tapi ketuban sudah pecah dan usia kehamilan sudah ATRM, ketuban sudah pecah, kepala belum masuk PAP, kita lakukan VT untuk memastikan panggulnya kompeten atau panggulnya mampu untuk dilalui janin atau tidak. Kemudian dugaan panggul sempit, tadi penjelasannya sama. Untuk menilai kemajuan persalinan, kalau menilai kemajuan persalinan sama ya, harus 4 jam sekali, tidak boleh dipercepat. Kemudian
keadaan memaksa untuk menyelesaikan persalinan, misal ada fetal distress, ada kondisi ibu yang tidak memungkinkan, preeklamsi, ibunya kejang dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan VT untuk bahan pertimbangan membuat keputusan tindakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya untuk mencegah timbulnya komplikasi pada ibu dan janin selama proses persalinan. Apa saja yang diperiksa pada saat periksa dalam? Itu ada banyak hal ya, mulai dari tangan kita masuk di awal itu kita lihat, pokoknya intinya dua jari kita itu harus punya mata ya, mampu melihat sekelilingnya, apa saja yang dilaluinya harus terdeteksi oleh jari kita. Pertama ada odem atau tumor, varises, kondilom dan lain sebagainya pada vulva, masih di luar ini. Kemudian perineumnya elastis atau kaku. Di vagina, rongga vagina ada odem, ada tumor, varises dan lain sebagainya, ada atau tidak. Kemudian masuk ke mulut rahim, porsionya elastis, kenyal, tebal, tipisnya. Kemudian masuk lagi lebih ke dalam, ada serviks, penipisan dan pembukaannya bagaimana. Setelah serviks, kemudian ketubannya. Setelah di serviks kita bisa bayangkan masuk lagi, kita menyentuh ketuban utuh atau sudah pecah. Setelah ketuban kita bisa meraba bagian terendah janin, kemudian penurunannya, hot berapa, bagian terendahnya atau denominatornya, ini ubun-ubun kecil, ubun-ubun besar atau apa yang teraba di situ. Kemudian ada presentasi majemuk atau tidak, ada bagian lain yang ada di samping kepala atau tidak. Oke, kemudian kita bisa raba ke bawah, sedikit tekan ke bawah pada saat mau mengeluarkan tangan di rektum, penuh atau tidak feses yang ada di dalamnya. Kemudian setelah kita keluarkan tangan kita bisa lihat cairan apa yang ada di tangan, cairan ketuban, misal ada ketuban jernih atau keruh atau ada darah atau ada mekonium dan lain sebagainya. Kita bisa lihat kondisi sarung tangan kita saat tangan kita keluarkan dari vagina ibu. Cara melakukan pemeriksaan dalam, yang paling penting adalah prinsip pencegahan infeksi yang harus bagus karena sangat berisiko untuk terjadinya infeksi ya. Sebelum dilakukan VT pastinya harus dilakukan vulva hygiene atau membersihkan area di sekitar vulva. Tampak di gambar caranya pemeriksaan dalam seperti itu ya. Tangan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah masuk ke vagina, tangan kiri meraba di sekitar fundus atau di sekitar perut ibu untuk memberikan rasa nyaman. Nah, gini. Kemudian ini ada doa yang harus kita sampaikan, kita ajarkan kepada ibu pada saat pertolongan persalinan. Doa ibu bersalin ini sangat penting untuk dimengerti oleh bidan dan disampaikan kepada pasien untuk meningkatkan rasa percaya diri dan mensugesti ibu supaya dia mendapatkan kekuatan untuk melakukan persalinan secara normal. Bunyinya yaitu Hana waladat Maryam, Maryam waladat Isa, Ohruj ayyuhal maulud bikutrotil malikil ma'bud. Ya, harus disampaikan ke pasiennya. Dalam memberikan asuhan persalinan pada kala 1 ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan secara rutin. Di antaranya beberapa hal yaitu kateterisasi rutin, jadi sebisa mungkin ibu hamil, ibu bersalin pada kala 1 dipersilahkan untuk mengeluarkan atau mengosongkan kandung kemihnya secara spontan atau secara normal, berkemih ke kamar mandi. Atau kalaupun kalau tidak bisa atau ada kontraindikasi untuk turun dari tempat tidur, dilakukan dengan pispot tapi tetap meminimalisir penggunaan kateter. Kemudian klisma, pengosongan rektum juga tidak boleh dilakukan secara rutin. Skiren dulu disinyalir dapat mencegah terjadinya infeksi karena kebersihannya cukup terjaga dengan skiren,
Tapi evidence base mengatakan bahwa skiren justru menimbulkan mikrolesi yang baru karena ada kontak dengan benda tajam di permukaan kulit. Kemudian periksa dalam berulang tanpa indikasi. Mengharuskan ibu dalam posisi tertentu juga tidak boleh. Jadi posisi senyaman ibu, tidak boleh kita mengharuskan bu harus miring ke kiri, harus miring ke kanan, nggak boleh. Jadi harus senyaman ibu. Kemudian memberikan informasi yang tidak akurat atau berlawanan dengan kenyataan juga lebih tidak boleh lagi. Ada beberapa kondisi di mana kita harus merujuk pasien. Ada banyak hal ini dapat dilihat pada slide. Di antaranya adalah riwayat SC, perdarahan pervaginam, persalinan kurang bulan atau preterm, ketuban pecah disertai mekonium kental, warnanya hijau keruh kental, ketuban pecah yang lama lebih dari 24 jam, juga demikian karena sangat berisiko terjadinya infeksi, ketuban pecah pada persalinan kurang bulan, ikterus pada ibu sangat berbahaya, anemia berat, tanda gejala infeksi, ada demam, menggigil, dan seterusnya pada ibu, preeklamsi, hipertensi pada kehamilan, TFU di atas 40 cm karena berhubungan dengan TBC yang terlalu besar, nanti takutnya terjadi CPD, gawat janin, kala satu memanjang atau kepala janin tidak masuk PAP pada primi, pada fase aktif, kepala janin tidak masuk PAP juga harus dirujuk. Presentasi bukan kepala, jadi ada presentasi lain, misal presentasi bokong, presentasi letak lintang, dan seterusnya. Tidak boleh kita lakukan pertolongan secara sendiri di rumah, harus dirujuk. Kehamilan ganda atau gemeli, tali pusat menumbung, dan ibu dalam keadaan shock juga tidak boleh. Semua asuhan yang kita lakukan itu harus berprinsip pada asuhan sayang ibu. Ya, jadi kita sebagai bidan punya satu jurus dan ciri khas yang tidak dimiliki oleh profesi lain, yaitu asuhan sayang ibu. Apa sih asuhan sayang ibu itu? Asuhan sayang ibu itu asuhan yang menghargai budaya, kepercayaan, dan keinginan ibu. Jadi menyertakan ibu dalam setiap keputusan, setiap pengambilan keputusan yang kita ambil untuk kemajuan proses persalinan dengan memikirkan, mengedepankan kesejahteraan ibu dan janin. Merefleksikan pada diri sendiri, seperti inikah asuhan yang ingin saya dapatkan saat melahirkan nanti. Jadi bisa kita memikirkan apa yang kita inginkan, itu juga pastinya diinginkan oleh pasien. Lebih mudahnya begitu saja. Prinsip dasar asuhan sayang ibu adalah mengikut sertakan suami dan keluarga dalam proses persalinan dan kelahiran bayi. Dukungan dan informasi selama proses persalinan akan membuat ibu merasa aman dan menunjukkan hasil yang baik. Ya, tadi setiap asuhan yang kita berikan selalu mengajak atau berkolaborasi dengan ibu dan keluarga, selain untuk mempermudah kita, juga untuk memberikan kenyamanan kepada ibu bersalin. Kemudian dukungan emosional juga harus diberikan baik oleh bidan, oleh suami, dan oleh keluarga seluruhnya, karena sekali lagi proses persalinan itu bukan proses yang mudah untuk ibu. Walaupun dia sudah multipara, sudah melahirkan berkali-kali, tetap saja proses persalinan itu bukan suatu hal yang mudah. Dukungan dan pendampingan persalinan dapat mengurangi terjadinya persalinan dengan tindakan. Nah, ini sudah sesuai evidence base. Ini menurut evidence base, menurut penelitian mengatakan ini. Jadi ada pendamping persalinan, baik itu suami maupun keluarga, itu sangat membantu proses persalinan, mempermudah bidan, dan memperlancar jalannya persalinan. Mengatur posisi, anjurkan ibu untuk mencoba posisi senyaman mungkin. Anjurkan suami atau pendamping persalinan untuk membantu ibu berganti posisi. Ibu boleh berjalan, jongkok, berdiri, duduk, berbaring miring, merangkak, dan semuanya sesuai keinginan ibu dan senyaman ibu. Tentu saja bidan harus mengerti posisi apa yang menguntungkan untuk kondisi ibu dan janin. Misal,
skalanya tidak turun-turun, berarti posisi yang baik itu yang meningkatkan atau memperbesar gaya gravitasi, bisa berdiri, bisa jongkok, bisa merangkak dan lain sebagainya. Kalau posisinya sudah bagus tapi DJJ-nya yang kurang bagus, berarti harus diarahkan miring kiri dan seterusnya. Bidan harus ngerti posisi apa yang menguntungkan bagi ibu, bagi janin, dan bagi penolong. Kemudian beritahu, ini yang penting, beritahu ibu untuk tidak berbaring terlentang lebih dari 10 menit ya. Kalau ibu mau berbaring terlentang boleh, nggak boleh, tapi tidak boleh lama-lama. Akan terjadi yang namanya hipotensi supinasi. Tensinya ibu menurun karena beratnya uterus dan isi abdomen menekan pada vena cava. Itu merugikan untuk janin. Jadi diberitahukan tidak boleh lama-lama terlentang. Kalau capek miring kiri mau terlentang boleh-boleh saja. Pemberian cairan dan nutrisi seperti yang tadi sudah kita bahas ya, boleh makan apapun, boleh minum apapun, makan sesering mungkin, minum sesering mungkin boleh. Karena dehidrasi dapat memperlambat kontraksi dan menyebabkan kontraksi yang kurang efektif. Jadi kalau ibu aktif rehidrasi atau makan, minum sesering mungkin, itu justru akan memperkuat kontraksi dan memperlancar proses persalinan dan menambah energi untuk kekuatan mengejar ibu. Evaluasi kemajuan persalinan dan kesejahteraan ibu dan bayi akan dipantau untuk tindakan selanjutnya atau pengambilan keputusan itu dengan menggunakan partograf di kala 1. Untuk partograf nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di momen selanjutnya dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.